dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia. Bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera, politik adu domba. Melalui divide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil mempengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk, berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru seperti membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 regenskap. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regenskap kabupaten dipimpin bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. Prefektur dari regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial Belanda. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan, dan kepercayaan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan dalam politik pemerintah kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Netherlandica di akhir abad 19 menuju awal 20. Prefektur di masa pemerintahan Belanda sama dengan provinsi di masa kini, sedangkan regenskap atau karesidenan merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa afdeling atau kabupaten. Secara struktur, regenskap berada di bawah provinsi dan di atas kabupaten. Pax Netherlandica adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintah daerah ke tangan pemerintah Belanda dengan cara mengangkat dan menggaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam sistem tersebut, jabatan tertinggi yang dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati dan di bawahnya terdapat wedana dan pati. Struktur pemerintahan Hindia Belanda: Gubernur Jenderal, Residen, Asisten Residen, Bupati, Pati, Kontrolir, Wedana, Asipran Kontrolir, Asisten Wedana, Menteri. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Tiras Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang timur asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni, tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Saya Melani Permata Denvani akan menjelaskan tentang bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 hingga 1547. Di
Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederlands Zendeling Genootschap, yaitu NZG, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergabung dalam NSG yang terkenal adalah Ludwig Ingwer, Nommensen, dan Sebastian Kahnkarts. Lalu bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles. Menjalankan kebijakan sistem sewa tanah, diperkenalkan uang kertas dan logam, mendorong munculnya perbankan modern di Hindia sampai Belanda. Salah satunya adalah Dijkhuische Bank. Bank modern di Hindia sampai Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyar Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia sampai Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia, Belanda, serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kamu gunakan hingga hari ini. Masuknya bidang pendidikan bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi di daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tentang tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintahan menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Beberapa contoh sekolah yang didirikan pada masa awal pemerintah kolonial Belanda antara lain Sekolah 1 atau Esterklase, sekolah untuk anak-anak priai dengan pelajaran bahasa Belanda. Sekolah 2 atau Tweede Klasse, sekolah untuk rakyat kebanyakan tanpa pelajaran bahasa Belanda. Hollands Inhalse School atau HIS, diperuntukkan untuk Belanda dan pribumi. Mir Ut GB Breitlager on der which Taumulo hanya bisa dimasuki oleh golongan pria atau bangsawan. Allgemeine Middelbare School atau AMS setara dengan SMA untuk menyiapkan murid ke perguruan tinggi. Pendidikan selanjutnya yang dibentuk pemerintahan kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil yaitu
Austria. Ada pula 2 sekolah jurusan medis level dengan tingkat universitas, yaitu School tot o Pleiding van Inlands Artsen atau Stovia dan Nederland Institute Arts School atau NIAS. Stovia didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melahirkan dokter-dokter demi mengatasi berbagai penyakit berbahaya di wilayah jajahannya. Sekolah ini didirikan untuk mendidik masyarakat pribumi, sehingga setelah mengenyam pendidikan di Stovia, mereka mendapatkan gelar dokter Jawa. Stovia akhirnya menjadi cikal bakal pendirian Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran UI. Kemudian muncul kembali pendidikan tingkat universitas Technische Hogeschool THS, sekolah tinggi teknik, melalui sekolah-sekolah bergaya pendidikan barat yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nantinya akan melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elit baru inilah yang membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Sejarah pergerakan nasional. Masa konversasi bangsa Eropa di Indonesia sangatlah berharga dan menyedihkan. Bangsa Indonesia saat itu hidup bagaikan budak di negeri sendiri. Selain tenaga mereka yang harus menjadi budak, bangsa Indonesia atau pribumi diwajibkan untuk menyetor pajak atau hasil pertanian. Tidak ada akses pendidikan untuk pribumi, bahkan kaum pribumi tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Kemiskinan merajalela dan musibah terjadi di mana-mana. Sayangnya tidak ada yang berani melawan pada saat itu. Kaum pribumi takut jika melawan mereka mendapatkan hukuman yang kejam dan mengerikan, sehingga membangun semena-mena terhadap kaum pribumi. Hal ini berlangsung sangat lama, hingga ratusan tahun. Selama berabad-abad, kaum pribumi mengalami masa-masa kelam dalam ketidakpastian. Hidup mereka di bawah garis kemiskinan tanpa akses pendidikan ataupun pelayanan publik yang baik. Hasil panen dan jerih mereka harus diserahkan sebagian kepada penguasa. Ketika para penghinaan ini rendahkan rasa keadilan, mengoyak harga diri, serta melahirkan penderitaan baru. Barulah muncul perlawanan. Perlawanan ini awalnya dilakukan oleh pemimpin atau tokoh yang dianggap karismatik dan memiliki pengaruh besar di masyarakat. Umumnya perlawanan ini dipimpin oleh raja, bangsawan, pemuka agama, bahkan rakyat biasa yang diyakini memiliki
kesaktian atau kekuatan lebih. Perlawanan ini bersifat kedaerahan atau lokal. Mereka hanya akan melakukan perlawanan ketika wilayah mereka diganggu. Mereka pun tidak akan membantu wilayah lain yang bukan menjadi urusan mereka. Lahirnya politik etis. Penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad ini ternyata mendorong seorang wartawan untuk mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Wartawan dari koran De Lokomotief bernama Pieter menulis sindiran sikap acuh tak acuh Eropa di Hindia Belanda ketika menjadi wabah kolera yang menimbulkan banyak korban jiwa bagi masyarakat pribumi. Selain itu, C.Th. van Deventer, seorang ahli hukum Belanda, mengkritik sistem tanam paksa. Kritik ini mengatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemerintah Belanda harus membayar utang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritik-kritik ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahan. Kebijakan ini dikenal dengan politik etis. Kebijakan ini dalam program Trias van Deventer. Program ini diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Hindenburg pada tahun 1909 sampai tahun 1916. Ada 3 program penting dalam politik etis, yaitu irigasi, imigrasi, dan edukasi. Irigasi yang diperlukan untuk membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk pertanian. Migrasi dilakukan untuk mendorong transmigrasi demi keseimbangan jumlah penduduk di berbagai kota pada masa itu. Sedangkan edukasi dilaksanakan untuk memperluas bidang pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Meski seperti sebuah rencana program yang baik, terlihat pemerintah Hindia Belanda menjalankannya dengan semena-mena. Irigasi justru digunakan untuk mengairi perkebunan milik Belanda dan tidak menyentuh lahan pertanian masyarakat setempat. Program imigrasi yang digunakan untuk mengirimkan tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di wilayah Sumatera, sedangkan program edukasi dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial. Program politik etis pada akhirnya tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Dari 3 program Trias van Deventer, program edukasi menjadi program yang paling berpengaruh bagi masyarakat di Hindia Belanda. Adanya program edukasi ini melahirkan golongan elit baru di Indonesia yang disebut sebagai golongan priai. Golongan priai adalah golongan yang mengenyam pendidikan di sekolah yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah kolonial ini menerapkan pendidikan gaya barat. Seusai sekolah, golongan priai tersebut banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan pegawai pemerintahan. Selain profesi yang lebih menjanjikan, golongan ini memiliki pemikiran yang lebih maju serta sadar terhadap upaya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemunculan golongan priai mengubah corak perjuangan masyarakat dalam melawan pemerintah, yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Inilah titik awal pergerakan nasional dimulai. Melahirkan Sumpah Pemuda yang awalnya diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya, Indonesia Raya, yang mendapat sambutan meriah. Indonesia Raya kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia. 8 hingga 1920. Terdapat 3 organisasi pergerakan nasional yang lahir pada periode ini, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Organisasi-organisasi ini lebih dari
diplomasi mengajar ketertinggalan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media massa sebagai alat perjuangan. Munculnya organisasi-organisasi kebangsaan ini menjadi tanda dimulainya pergerakan nasional dengan visi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia sudah mencapai kemerdekaan semakin terarah setelah berbagai organisasi lahir. Namun butuh waktu yang cukup lama hingga Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya.